Jatuh lah apa, Nggak tahu. jatuh nggak apa-apa ya. Iya, tahu, tahu. Tahu-tahu sakit gitu. Iya. Mulai dari keluar dari rumah sakit sejak dulu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan mulai tahun 1990. Yang pertama itu di sini ada 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu jumlahnya 20 kakak. Terus yang tahap kedua itu ada sekitar 15 kakak. Terus tahap yang ketiga itu sekitar 25 kakak. Terus ditambah ada termasuk dari warga yang punya anak mau mandiri itu bisa dipersilakan membuat sendiri di wilayah kami gitu. Ya, mulai awal masuk di sini itu bantuan dari dinas sosial itu 2 kali. Keterangan dari dinas sosial tingkat 1, ada dari tingkat pusat Jakarta, ada dari tingkat 1 tingkat provinsi. Tapi sekarang sudah dirubah, Pak, sudah dikurang. Sekarang hanya 1 tahun 1 kali. Dulunya dalam bantuan itu datang seperti contoh beras dulunya 1,5 kintal, Pak. 1,5 kintal sekarang berubah hanya 25 kilo. Itu ada minyak, ada supermi, ada per keluarga itu. Iya, per kakak, per keluarga. Ya itu tadi, kita itu harus kerja keras, mencari kerjaan termasuk mencari tanah di hutan itu untuk buat persil itu, untuk tambahan makan sehari-harinya. Akhirnya ya bekerja keras untuk ya ada yang ambil tanah di hutan, persilan gitu. Terus oleh Dinas Kesehatan juga diberi lahan sedikit, Pak. Susahe napa nggih ngoten niku mboten redamel nggih pados-pados ngoten niku. Nggih kelaparan. Pados utangan kadang. Nah, Nek enten buruan nggih disauri nek enten buruan lek sampai mboten wonten, saumpama mboten wonten. nggih enten mawon tiyang niku Gusti Allah cangkemen sing nyuwak paling ning sing nyukani ngoten. Mboten gadah saben nang kadang-kadang nggih nek enten bantuan ngentosi bantuan ngenten niku diwet-wet enggak saiti makme. Yen tawang ono lintang sahayu aku ngenteni Masalah kesehatan itu hanya terbatas, hanya di sini itu ada termasuk pembantu dari puskesmas atau dari rumah sakit, pembantu. Jadi nanti kalau ada warga yang sakit, padahal mau berobat itu ke rumah sakit umum ke Bojonegoro maupun ke Tuban itu kan jauh, juga memerlukan dana yang sangat besar. Nah, jadi merasa keberatan kalau warga di sini itu kalau ada yang sakit berobat ke Kediri, ke Mojokerto itu sangat jauh sekali. Nah, itu mohon kalau bisa diusahakan di sini bisa ada termasuk tempat pengobatan, termasuk puskesmas atau kalau bisa ke rumah sakit kan gitu. Ya itu yang bisa kita sampaikan.
kami telah mengajukan atau membuat proposal kepada Bapak Gubernur bahwa Bapak Gubernur telah mengolokasikan dana 1,0,2 triliun, maka kami atau warga kami setelah sepakat untuk bermusyawarah dari pihak pengurus membuat proposal ini kita kirimkan ke Gubernur tingkat 1 Jawa Timur. Mengingat dengan keadaan warga kami telah membutuhkan dana itu, satu untuk membutuhkan sembako untuk makan, dua untuk rehabilitasi penggeriapan rumah yang sudah sangat rusak bersama jalan serta termasuk tempat mandi, tempat air penyaluran air yang sudah sangat-sangat rusak sekali. Dan minta dengan dana untuk kesehatan bahwa warga kami yang keadaannya sakit mau berobat ke rumah sakit kesulitan untuk mencari dana. Itulah yang bisa kita sampaikan pada pemerintah. marang meka engah rasa tuntakon mar panireki. Di dalam hati saya ingin bermasyarakat, tapi kadang-kadang itu di hati itu, wah kalau saya di sana itu gimana? Soalnya orang Mitang itu orang waras-waras, saya ini termasuk eks penderita. Nantinya kalau takut saya di tempat Lamongan kan mandinya tuh di gelombang, di sungai-sungai. Takutnya kalau saya mandi nanti seakan-akan di sama orang-orang gitu. Jadi terpaksa kalau di sini kan termasuk masyarakatnya itu ya menderita sakit semua lah, walaupun sembuh, walaupun orang waras kan sudah sudah membaur. Panireki Ya, pendapat saya mengenai teman-teman yang sekarang diasingkan, yang dulu diasingkan oleh pemerintah di salah satu tempat yang sekarang terkenal dengan perkampungan kusta. Yang pertama, seharusnya pemerintah meminta maaf kepada mereka yang sudah diasingkan. Jadi meminta maaf secara resmi di publik sehingga ada permintaan maaf kepada pemerintah, dari pemerintah kepada mereka yang pernah terkena kusta. Terus kemudian yang kedua, seharusnya karena mereka sudah diasingkan dan mereka sudah menderita begitu lama, sehingga pemerintah juga harus memberikan kompensasi kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Karena banyak sekali yang mereka putus sekolah, yang mereka harus melepaskan pekerjaan, baik itu ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, terus ada yang bekerja sebagai di perusahaan, dan ketika terkena kusta mereka sehingga diasingkan di tempat tersebut, dan itu membuat mereka menjadi terbatas, mereka tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan akhirnya mereka hidup serba kekurangan. Jadi mereka sangat miskin sekali ketika mereka hidup di perkampungan kusta. Jadi dua hal itu yang saya ingin tekankan. Ya, mungkin dari satu sisi bisa dikatakan iya, karena kita sudah merampas hak dia untuk berinteraksi dengan masyarakat. Tapi di sisi lain, menurut saya juga ada satu kebetulan juga, dengan mungkin satu pemukiman ini, mereka juga tidak selalu menerima image negatif juga dari masyarakat. Jadi mungkin tekanan-tekanan terhadap itu juga tidak. Nah, sehingga memang
inilah yang kita harapkan sebetulnya bagaimana masyarakat itu mau ikut andil Pak sebetulnya untuk, karena kan kadang-kadang di satu sisi Bapak mengatakan ini sisihkan, tapi di sisi lain memang masyarakat yang tidak bisa menerima. Nah sehingga inilah yang menjadi tugas kita bersama. Jadi ini bukan hanya tugas Kementerian Sosial, kan tetapi juga pemerintah daerah, kemudian masyarakat. Kita juga LSM kan sudah banyak ikut andil Pak untuk bagaimana sih membaurkan mereka ini gitu. Jadi ya kalau misalnya ini melanggar HAM kata